wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah kita Kapasitas Selekta. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman semuanya. Pertama-tama terima kasih dulu nih. Ya ini apa namanya tamu kita hari ini entrepreneur murni ya, entrepreneur murni. Beliau adalah Mr. Ilham ya, Mr. Ilham. Mr. Ilham ini adalah CEO dari Kampus Inggris Pontianak dan juga insya Allah akan mengembangkan jaringan beliau ke seluruh Indonesia. Namanya apa, Bang? Mr. Belajar les bahasa Inggris ya. Nanti ada aplikasinya, jadi teman-teman bisa ikut. Nah, teman-teman semua ya ini unik ya. Mr. Ilham ini CEO dari Kampus Inggris Pontianak. Beliau sudah lama berguru di bidang bahasa Inggris, tapi teman-teman tahu ya, beliau ini ya alumni dari Fakultas Ekonomi ya, alumni kita. Tahun berapa waktu itu? 2004 ya, angkatan 2004 ya. Nah, jadi Mr. Ilham ini nanti akan sharing kepada teman-teman bagaimana kiat beliau membangun bisnis Kampus Inggris Pontianak dan bagaimana waktu pendidikan beliau. Jadi beliau juga nanti bisa sharing ya, teman-teman tahu bahwa beliau juga pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Australia. Waktu itu masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Nah, waktu masih kuliah beliau sudah pernah ke Australia itu ikut pertukaran pemuda. Nanti beliau juga akan sharing. Mungkin dari saya nggak panjang lebar, langsung aja Bang Ilham, Mr. Ilham boleh sharing. Pertama perkenalan diri dulu, kemudian bisa sharing tentang bisnisnya. Mungkin pertama background pendidikan dulu Bang, Mr. Background pendidikan, kemudian mungkin bisa pengalaman-pengalamannya, pernah apa-apa aja waktu sekolah dulu. Nah ini Mr. Ilham bahwa teman-teman semua ini rata-rata semester akhir dan mereka rata-rata sudah mau lulus dan nanti mungkin dapat pencerahan dari Mr. Ilham. Bagusnya itu kerja atau wirausaha karena beliau juga pernah beberapa kali kerja di kantoran ya Mr. Ilham ya. Nah, mungkin itu aja dari saya dulu pengantar, nanti akan ada tanya juga. Nah sekarang saya langsung ke Mr. Ilham, silakan Mr. Ilham. Oke, terima kasih Mr. Iman. Oke, jadi kawan-kawan beruntung sekali ya diajar oleh seorang ya bisa dikatakan nggak cuma kemampuan mengajar, beliau juga ini sudah bekerja ya ibaratnya udah belasan tahun lah baru terjun di dunia mengajar, jadi pas sekali ya. Jadi sedikit background tentang saya, perkenalkan nama saya Syarif Ilhamdul Tami, biasanya dipanggil Bang Ilham atau Mr. Ilham. Jadi saya alumni dari Fakultas Ekonomi angkatan 2004 ya. Jadi ya kita sama-sama lah ya satu alma mater ya. Kemudian saat ini ya Kampus Inggris Pontianak ini bukan lembaga pertama yang saya dirikan ya. Jadi sempat beberapa kali saya ganti-ganti nama dan akhirnya baru ketemu nama yang pas. Oke, untuk pengalaman saya ya ketika saya kuliah, di situ pikiran saya baru mulai terbuka. Begitu pentingnya bahasa Inggris untuk unlock the world ya, untuk membuka dunia ya, karena apalagi di era digital seperti ini, kemampuan bahasa Inggris sudah tidak bisa dihindari lagi. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa, baik mau lulus, akan lulus maupun yang sudah lulus. Jadi kalau sudah lulus kayak namanya mahasiswa ya, mantan mahasiswa. Oke, jadi perkenalan singkatnya seperti itu. Kampus Inggris Pontianak yaitu nama perusahaan saya, itu berdiri tahun 2017. Saat ini kita sudah menjalankan dua jenis pembelajaran. Yang pertama pembelajaran offline itu dari tahun 2017. Kemudian dan baru-baru ini ya, kita lihat awal tahun lalu sebelum corona, kita sudah mulai mengembangkan online. Di pas musim corona kita sudah siap gitu menghadapi berbagai tantangan global ya. Saat ini untuk yang offline kita itu lebih dari 100 peserta, kemudian yang online kita saat ini lebih dari 600 peserta ya, yang online. Berarti hampir 1.000 ya? Iya, insya Allah. Karena target kita tahun depan mudah-mudahan tembus 1 juta. Tapi mendirikan kursusan ini kan katanya berapa sebelumnya kan ada kursusan juga ya? Iya. Nah sebelum kamu Inggris Pontianak tahun 2017 ini, iya. Nah itu sebelumnya itu dari tahun berapa tuh Bang udah mulai ngajar atau buka kursusan itu? Iya, semenjak saya kuliah itu saya sudah bergabung dengan berbagai lembaga. Kita belajar dulu di sana bagaimana cara ya mendirikan kursusan ya kan, kita harus belajar dulu lah, ibaratnya kan kita jadi peserta dulu, kita jadi pengajar, kemudian dari situ saya mulai
ngajar-ngajar private dulu. Setelah ngajar-ngajar private selesai, kebutuhan makin banyak ya. Sementara badan saya ini cuma satu, ya kan? Ya alhamdulillah waktu saya ngajar private dulu, waktu masih di kuliah, itu Senin sampai Jumat itu full, bahkan ada yang minta sampai Sabtu. Minggu juga ada yang minta. Di situ saya mulai berpikir, kalau saya kerja sendiri, kasihan juga yang lain, gitu kan? Mereka juga pengen belajar. Dari sana dari tahun 2005 ya, 2005 saya sudah mulai mendirikan kursusan lah ya. 2005. Jadi tahun 2005 ada namanya, kemudian ganti nama lagi. Ya akhirnya 2017 ya, namanya fix ya. Fix ya. Fix sudah namanya sudah fix, yaitu KIP atau KIP atau Kampung Inggris Pontianak ya. Jadi mungkin seperti itu bisa. Oke, berarti 15 tahun ya udah mendirikan kursusan ya. Kira-kira kan Mr. Ilham ini kan dari backgroundnya ekonomi nih. Kok bisa-bisanya nih terjun ke bahasa Inggris dan bisa bertahan sampai 15 tahun? Karena setelah mengapa pertanyaannya, kemudian yang kedua pertanyaannya, apa sih suka dukanya dalam berbisnis nih Pak? Nah, bisnis nih Mr. Ilham, silakan. Oke, jadi saya nggak murni bisnis ya, di awal-awal tahun saya sambil kerja juga, jadi nggak murni, nggak terjun langsung gitu kan. Saya sempat kerja di berbagai perusahaan dan ya saya lihat saya nggak bisa seperti ini gitu kan. Hati nurani ini pengennya wirausaha. Jadi ya saya sempat bekerja di berbagai perusahaan besar ya di Pontianak dengan gaji ya lumayan lah kalau dibilang untuk anak muda ya, cukup lah, lebih dari cukup ya. Tapi hati nurani ini kayaknya modalnya nggak cocok gitu, jadi nggak cocok. Akhirnya daripada saya separuh-separuh lah ya, separuh-separuh antara jadi entrepreneur dengan jadi pegawai, ya saya pilih salah satu ya. Walaupun banyak penolakan ya dari pihak keluarga ataupun teman-teman, tetapi karena kita punya keyakinan kita akan berhasil di situ. Jadi di tahun 2017 saya memutuskan untuk murni 100% bisa dikatakan itu terjun di dunia bahasa Inggris ya. Nanti 2017 mulai murni bisnis ya. Iya. Ya. Oke, berarti kan perjalanannya cukup panjang ya. Nah, kira-kira menurut Mr. Ilham apa sih untuk teman-teman nih mahasiswa Kapita Selekta ini, ketika nanti setelah lulus kuliah bagusnya langsung kerja dulu atau coba mulai bisnis nih? Kira-kira bisa Ilham gimana tuh bisa? Kalau tergantung sih ya. Kalau kawan-kawan maunya fighting langsung gitu kan, ya silakan bisnis ya kan. Tapi kalau mau cari aman, memang ada jiwa bisnisnya, tapi mau cari aman dulu, kalau saran saya mending ikut orang dulu. Nah, jadi kita ikut orang dulu, kita cari dong impian kita ini seperti apa. Kalau impian kita misalnya ingin membuka perusahaan seperti toko online, ya, kita cari dong toko online yang paling hit atau yang paling top di Pontianak ini yang mana. Kita deretkan 5, kita apply dulu di situ, kita belajar sistemnya. Kemudian siapa tahu nanti ownernya yang menyuruh kita untuk membuka cabang, kita jadi kepala cabangnya. Itu cara gampangnya ya. Tapi kalau kawan-kawan punya nilai fighting till the end, siap nggak tidur malam, siap berjuang, ibarat kata tidurnya 4-5 jam sehari, ya kan? Kemudian tahan banting, nggak perlu modal sebenarnya, sekarang dunia digital semuanya bisa dilakukan, ya why not? Tapi ingat, ini harus 100%, dan ingat dalam dunia bisnis nggak semulus yang kawan-kawan bayangkan. Jadi di situ kawan-kawan memang orang-orang pilihan yang siap menukar waktunya untuk terus belajar, terus berkarya, terus inovasi, nggak ngeluh dengan keadaan, karena yang menurut saya kita nggak bisa merubah keadaan di luar sana. Yang kita bisa rubah adalah mindset kita, pola pikir kita. Jadi walaupun keadaan seperti apapun, saya rasa ya insya Allah ada jalan selama kita mau usaha. Berarti emang buka mulut dulu di awalnya. Iya. Oke.
Nah sekarang kalau boleh tahu, Mister Ilham, apa sih pentingnya bahasa Inggris nih ya, supaya teman-teman juga yang juga sekarang lagi, ini kan mahasiswa rata-rata mahasiswa ekonomi Islam, ya. Kira-kira walaupun mereka di ekonomi, betapa pentingnya sih bahasa Inggris untuk mereka ke depannya, misalnya karena sudah pernah juga kerja beberapa tempat, kemudian pernah juga dan lain sebagainya, boleh di-sharing ke teman-teman, Mister, gimana? Iya. Jadi nggak hanya pengalaman saya ya, pengalaman para peserta kita juga, mereka telah mendapatkan berbagai kemudahan. Ketika kita aplikasi kita pas kita melamar pekerjaan, CV kita ubah ke full English, chance kita untuk dipanggil interview itu sangat besar ya. Kemudian ketika kita sudah berhadapan face to face ya, mereka kalau lihat CV kita pakai bahasa Inggris, mereka nggak segan-segan ya mewawancarai kita pakai bahasa Inggris, dan kita ya meladeni lah, ibarat kata ya why not gitu kan. Kita pakai bahasa Inggris juga, peluang kita untuk diterima itu jauh lebih besar ya dibandingin kawan-kawan kita yang tidak menguasai bahasa Inggris. Itu satu untuk kalau dalam dunia pekerjaan. Kalau dalam dunia bisnis, Bang, saya kan mau usaha, kenapa sih belajar bahasa Inggris ya? Apalagi kita sangat beruntung di era digital ini ya. Pembelajaran semuanya saat ini banyak universitas besar, top university di dunia ini yang memberikan berbagai platform gratis belajar, dan itu nggak ada di YouTube ya, dan itu nggak ada subtitlenya, maksudnya subtitle bahasa Indonesianya. Kalau di YouTube kan kita bisa ganti subtitlenya. Kalau kita langsung ke website mereka banyak free course online, itu gratis, 100% gratis. Tinggal kita aja mau belajar ilmu apa. Kawan-kawan yang belajar ilmu bisnis, ilmu marketing, semuanya ada di dunia online, dan ilmunya hit, masih baru gitu. Jadi peluang-peluang kita ke depan jauh lebih besar. Bang, saya mau usaha juga, Bang. Iya, kalau usaha kita lokal, tentu pendapatan kita juga lokal. Tetapi kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris, ya kita bisa lihat apa sih yang dibutuhkan di luar sana. Komunikasi kita bisa, sehingga peluang-peluang dunia global itu bisa dapat kita raih dengan gampang lah, nggak perlu penerjemah. Jadi seperti itu misalnya. Oke, nah Mister Ilham kan katanya juga pernah pertukaran pemuda ya, pertukaran pemuda atau pelajar ya? Pemuda ya. Nah pertukaran pemuda ke Australia. Iya. Oh, Masya Allah, itu berapa lama bisa? Programnya itu kurang lebih 5 bulanan lah ya. 5 bulan ya. Programnya. Nah itu waktu itu semester berapa misalnya? Waktu itu saya di semester akhir ya. Semester akhir ya, berarti cocok nih ya untuk teman-temannya Mister ya. Nah kira-kira mungkin sharing Mister Ilham, bagaimana sih cara kita menjadi duta dari negara kita untuk pertukaran pemuda itu, dan apa harus dipersiapkan, dan apa sih manfaat kalau kita sudah jadi gitu, atau ikut dari pertukaran pemuda itu, Mister? Silakan. Oke, mungkin informasi ini sudah banyak tersebar luar ya. Jadi kawan-kawan pertukaran pemuda antar negara ini saya rasa sudah sangat banyak di dunia online ya. Saya hanya sedikit melengkapi aja. Jadi pertukaran pemuda ini diadakan setiap tahun. Itu daerah negara-negara pilihannya sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya itu dilaksanakan setahun satu kali ya, di bulan Maret dan bulan April. Kawan-kawan bisa langsung cek IG-nya PCMI ya, namanya PCMI Kalbar. Di situ info-info tentang pertukaran pemuda selalu update di sana. Kemudian apa sih yang kita dapatkan setelah itu program ini? Ya tentu kita dapat mindset global thinking ya. Pemikiran kita sudah global, kita punya jaringan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga negara tujuan ya. Di sana kita bisa belajar sih bagaimana sih negara maju itu kok bisa mereka berkembang. Ya, itu pertanyaan kita. Ya di situ kita mulai belajar. Oh mereka itu ternyata disiplin. Oh mereka itu ternyata konsisten. Oh mereka itu kalau kerja ya kerja. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman real ini yang akan kita dapatkan ya kalau kita terpilih. Kemudian ya karena juga kita akan dilengkapi dengan berbagai sertifikat berstandar internasional. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, ibarat kata mau cari kerja, mau usaha, itu jauh lebih dipercaya gitu.
Oke, kemarin persiapannya apa dulu atau apa tesnya gitu kan sampai bisa jadi ikut pertukaran muda ke Australia itu, Mister? Oke, untuk persiapan tersendiri ya pertama ya pasti bahasa Inggris dong, karena kita akan berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi ya dengan orang-orang dari berbagai daerah dan negara tujuan seperti saya Australia. Di sana yang pertama yang harus kita siapkan tentu pengetahuan bahasa Inggris. Yang kedua, kemampuan pengetahuan ya tentang nasional, pengetahuan tentang daerah, kemudian culture performance, artinya kita mengenalkan budaya. Kita juga harus pandai mainkan alat tradisional ataupun menari tarian daerah. Nah, jadi seperti itu sebagai nilai plus kita. Nah, jadi karena kita akan menunjukkan ya kebudayaan kita yang ada di Kalbar ini ke mereka di luar sana. Jadi hubungan antara people to people-nya lebih dekat lah, terasa seperti itu bisa dibilang. Oke, berarti selain bahasa Inggris yang utama ya, istilahnya, selain itu juga butuh kemampuan seni ya, terus persiapan itu belajar ya, Mister ya? Iya, belajar. Oh, persiapan ya. Nah, kembali lagi ke bisnis nih, Mister Ilham. Yes. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang di mata kuliah ini, Mister Ilham, kira-kira kalau mau mulai terjun bisnis, apa sih yang pernah dilakukan menurut berdasarkan pengalaman Mister Ilham? Oke, jadi kalau mau mulai usaha bisnis saat ini ya, yang pertama yang kawan-kawan lakukan adalah kuasai ilmu marketing. Ya itu yang pertama dulu, karena kuncinya itu marketing gitu kan. Marketing dibagi lagi gitu kan. Nah, kalau offline marketing saya rasa kawan-kawan sudah tahu ya kan, caranya ya sebar brosur. Kalau online marketing ya ini bisa dimana yang jago. Jadi online marketing pelajari tentang Facebook Ads, Instagram Ads, pelajari tentang YouTube Ads. Nah, yang baru sekarang ini TikTok Ads juga sudah ada ya. Nah, kawan-kawan jangan bukan konsultasi langsung ke Mister Iman. Jauh lebih mantap. Oke, misalkan biasanya mahasiswa ini bingung nih, ya kan? Saya harusnya mulai dari mana sih? Bisnis apa sih? Nah, terus kan cara pemilihan bisnis itu kalau menurut Ilham bagaimana sih misal? Kalau menurut saya, kawan-kawan ini orangnya seperti apa dulu? Kawan-kawan harus kenal dirinya dulu ya. Senangnya di bidang apa? Karena kita sesuatu yang kita mulai dari hobi kita atau kesadaran kita itu jauh lebih gampang. Misalnya kawan-kawan sukanya make up ya kan untuk perempuan ya. Jadi ya kawan-kawan mulai dari review dulu. Jadi kita buat free content dulu di YouTube, review material dulu. Ibaratnya personal branding dulu aja. Jadi personal branding dulu, kawan-kawan review makeup. Kemudian beri tip tentang penggunaan makeup. Nanti sudah followernya banyak, kawan-kawan mau jual tentang makeup pasti cepat laku. Itu kalau makeup. Kalau yang cowok-cowoknya ya kan mungkin jualan makeup juga kan? Tapi mungkin aja bisa jadi ya. Kalau yang cowoknya misalnya senangnya lagu apa ya? Sepak bola, ya kan? Kawan-kawan mulai dari review dulu tentang produk-produknya. Review dulu tentang pertandingan sampai followernya banyak dulu kan. Jadi kalau mau usahanya dari organik ya dari awal itu mesti yang tadi saya sampaikan, mesti kita apa dulu yang kita suka. Kalau kita suka main bola, kita mau jualan tentang aneka jersey ataupun sebagainya dari situ. Atau misalnya kita lebih senang jualan makanan, ya kan, jualan makanan ya. Kita mulai dari riset dulu lah kan, kita cari dulu di Facebook atau di IG apa sih makanan yang paling gampang, paling mudah, dan kawan-kawan tinggal buka YouTube cara buatnya. Yang lagi viral organik. Iya benar. Jadi seperti itu ya. Jadi kawan-kawan mulai research ya itu yang paling penting ya. Research ini paling penting. Ini juga yang dilakukan oleh Amazon ya. Saya pernah baca artikel tentang Amazon itu. Kalau kita bisa melakukan inovasi karena kita melakukan banyak riset ya. Mereka itu dana risetnya luar biasa besar. Satu bulan, kalau bulan ini bisa 100 research, mereka akan tambah lagi dananya sehingga 1000 research.
Jadi mereka kalau di luar negeri itu riset mereka sangat sangat penting ya. Jadi kawan-kawan kita mulai yang dari bawah aja, kita riset yang sederhana, apa sih yang laku gitu kan. Paling tidak kalau dia terlalu laku, otomatis banyak yang antri. Di situ kita bisa menawarkan alternatif yang kedua. Jadi kita sebagai follower dulu lah kalau dalam istilah ekonomi lah ya. Ada namanya follower, ada namanya apa Mr. Iman satunya? Bisnis owner ya. Follower dan satu lagi? Apa Mr. Oke, jadi kalau satunya follower, satunya market leader ya. Nah, jadi market leader dia itu pemegang pasar lah ibaratnya. Kalau kawan-kawan bicara tentang bisnis, yuk siapa yang paling jago jualan bisnisnya? Kita lihat kalau Kavi, pasti kawan-kawan sudah tahu siapa sih market leader kopi di Pontianak, siapa kira-kira? Amin ya. Amin kan, sudah terbenar ya. Itu lokal kopi loh, lokal kopi dia bisa mengalahkan brand internasional. Starbucks kalah. Sepi Starbucks. Sepi. Tapi Amin nggak pernah sepi ya. Oh gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa Amin bisa ramai? Ya kan? Ya karena kekuatan produknya. Jadi kawan-kawan, setelah riset produk dilakukan, buatkan produknya, produk apa? Lakukan yang kayak biasanya ATM, amati tiru modifikasi gitu kan. Kemudian dari situlah kawan-kawan tadi itu belajar lagi sama Mr. Iman. Setelah tahu produknya apa, ya, baru belajar tentang yang organik dulu, nggak usah yang berbayar dulu ya, sesuai saran Mr. Iman. Belajar dulu yang organik, gimana caranya main-main di organik. Ya. Setelah dapat itu semua, baru kawan-kawan perbanyak apa? Perbanyak calon customer. Calon customer itu siapa? Ya kan? Mereka yang suka tentang produk kita. Kita coba ubah ke makanan ya. Kalau kita ubah ke makanan, berarti kawan-kawan bisa tahu kan siapa sih yang paling jago, yang konten paling bagus. Kalau untuk makanan siapa bisa Mas? Kalau makanan ya, Yang jago ya. siapa bisa? Hobi makan. Iya, Instagram. Iya, di Instagramnya hobi makan itu di followernya di follow semua aja. Oh gitu ya? Iya, gitu caranya Mister ya? Organik kan? Oh organik ya. Memang agak capek ya, tapi kadang gratisan ya. Oke, ini kalau di follow semua ya, walaupun nggak di follow back ya Mister. Tapi hati-hati juga kalau kita follow orangnya, jangan terlalu banyak juga kalau ini Instagram ya. Karena nanti kena black, kena blok. Spam ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi teknik-teknik marketing nanti lah bisa gimana lah yang harus paham lah. Kalau saya ini masih banyak belajar. Wah, Mister Ilham rendah ya. Oke, Mister Ilham, ini biasanya kendala bagi seorang kita ya, terutama mahasiswa, ini malu kadang nih Mister. Nah itu bagaimana tuh Mister cara ngilangkan, aku ini kayaknya nggak bakat bisnis lah, malu mau jalankan mau jual posting aja malu. Nah, itu gimana tuh menurut pengalaman Mister Ilham? Ya betul ya, kalau malu ya teruskan. Teruskan. Berarti kan kawan-kawan mau sampai kapan? Itu pertanyaannya kan? Ya. Jadi malunya mau sampai kapan? Betul. Nah, jadi tanya dulu. Kalau saya malu, mau sampai kapan saya malu? Ya kan? Ya ibaratnya seperti inilah ya. Kalau kita di era digital ini, kita harus punya yang namanya personal branding ya. Kita harus bangun personal branding kita, karena orang beli itu pertama itu karena siapa yang jual. Gitu Mister. Siapa yang jual ya? Oke, siapa yang jual? Oke. Yang kedua yaitu kekuatan produk kita. Nah, jadi pertama dulu kalau kita ngomong ini itu ya sementara kita orangnya nggak dapat dipercaya, yang orang nggak percaya juga. Jadi kita dulu yang bangun personal branding kita. Setelah itu kawan-kawan jual produknya, selalu inovasi. Ya, ini yang paling penting ini. Kemudian tanya customer kita apa sih yang harus kita perbaiki ke depan, apa sih yang mereka harapkan. Riset tadi. Riset tadi, kemudian asking feedback mereka, bertanya tentang pendapat mereka tentang produk kita. Kemudian ya untuk menghilangkan rasa malu ya dicoba. Dilawan. Awalnya mungkin malu ya. Tapi lama-lama enggak ya Mister ya? Iya, enggak ada malu juga. Jadi jangan malu begini aja. Iya, benar juga. Jadi ingat kalau malu itu memang dua orang yang nggak pernah belajar ya. Ibaratnya ya kata Sayyidina Ali lah ya. Masya Allah. Jadi dua orang yang nggak pernah belajar.
belajar. Yang pertama orang malu. Oh gitu ceritanya. Iya, nggak pernah belajar ya. Pertama orang malu, yang kedua orang yang seperti apa ya? Bisa dikatakan ya orang malu dulu kita jelaskan, karena kalau malu ini itu blok kita, udah blok kan, udah ngeblok kita udah nggak mau ngapa-ngapain, udah kan malu ya udah. Pertanyaannya mulai kapan? Jadi setelah ini teman-teman langsung posting apa mau jual ya. Iya. Cari aja produknya. Iya. Kalau nggak ada produknya tinggal jadi reseller ya, bisa atau jadi dropshipper ya, misalnya. Nggak copy produknya, nggak jual ya. Nah, boleh dimulai itu ya teman-teman ya. Jadi pesan Mr. Ilham, malunya dihilangkan, dicoba langsung ya gitu sekarang ya. Nah, Mr. Ilham ini kan kampung Inggris ya, sudah lumayan terkenal di Pontianak ya, salah satu. Nah, tadi kan kalau bisa Ilham bilang ada followers, ada market leader. Nah, mungkin kalau saya boleh bilang, kampung Inggris Pontianak sudah menjadi market leader lah di Pontianak, karena setiap apa yang dilakukan kampung Inggris Pontianak biasanya di follow tuh. Kampung Inggris buat online, ada juga beberapa yang buat online. Nah, kalau boleh Mister, apa sih kira-kira produk yang ada di kampung Inggris Pontianak itu apa aja Mister yang ditawarkan? Oke, jadi untuk kelas offline kita itu ada kelas dari mulai TK ya. Oh, TK ya? TK sudah mulai ada, TK sampai umum ya. Kemudian kelas-kelas kita itu dibedakan berdasarkan kemampuan peserta. Kemudian ya tetap mengutamakan grouping berdasarkan level pendidikan. Seperti SD ya sama SD, hanya saja dibedakan. Mereka yang sudah mulai bisa ataupun mulai dari nol. SMP juga demikian. Kemudian untuk SMA mahasiswa dan umum kita juga buka untuk dibagi dua kelompok juga, level dasar dan level lanjutan. Kemudian itu untuk kelas online kita, sebenarnya kita lagi merancang beberapa jenis platform yang akan kita launching ya, paling lambat itu akhir tahun ini ya, paling lambat kita akhir tahun ini. Kita lihat keadaan, semoga cepat terjadi, cepat dilakukan. Hanya saja untuk pembelajaran kita saat ini masih menggunakan media-media yang pada umumnya, yaitu WhatsApp dan Zoom, Facebook. Kita lagi merancang sebuah aplikasi online yang mudah-mudahan khusus. Jadi mudah-mudahan maka kita akan targetkan 1 juta pengguna. Kenapa kita bisa targetkan 1 juta pengguna? Ya karena penduduk Indonesia 270 jutaan bos. Jadi kalau kita mimpinya 1 juta ya masih masuk akal. Ya masuk akal. Jadi seperti itu, karena target kita ya harus tinggi. Karena kalaupun jatuh-jatuh ya 2 juta ya nggak masalah lah. Amin aja lah. Jatuh bisa naik. Nah, jadi jatuh-jatuhnya tuh naik. Kayak gitulah kita pembisnisnya harus optimis. Harus yakin keadaan mesti ya. Nggak mesti apabila kita kemarin juga sempat tutup Bisa Iman dalam 3 bulan ya kita tutup juga. Kita sesuaikan dengan apa yang diminta pemerintah ya. Jadi apabila pemerintah menekankan PSBB lagi, kita tutup ya kita tutup. Tapi kita sudah siapkan skoci ya. Skoci. Biar nggak tenggelam ya. Biar nggak tenggelam. Karena orang bisnis itu perlu perhitungan dan strategi ya. Iya benar. Jadi skoci kita sudah mulai kita siapkan. Ya karena kalau kita tutup, otomatis kampung itu tutup gitu. Enggak. Kalau kita tutup, kita sudah siapkan skocinya, kita sudah siapkan platform-platformnya, dan andai kata, ibarat kata hal yang tidak ingin kita inginkan terjadi, kita punya skoci yang bisa kita bertahan dulu lah. Ibaratnya seperti itu. Jadi kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang sudah mulai usahanya sudah mulai berkembang ataupun lagi jatuh, kawan-kawan yuk coba berpikir lagi ya, munculkan terus pertanyaan, mengapa perusahaan saya lagi down, apa yang harus saya lakukan, potensi-potensi apa yang dalam diri saya yang harus saya kembangkan sehingga saya bisa survive dalam keadaan saat ini. Seperti itu. Jadi kawan-kawan harus tanya terus di dalam dirinya, dan ingat juga kalau bertanya kita harus juga lengkapi ya. Saya terus terang masa ini masih juga belajar. Saya nggak rutin juga sih, paling nggak baca-bacalah karangan-karangan dari author-author ternama di dunia. Kemudian saya ikut kelas-kelas online mereka, jadi ikut ya terus belajar lah. Ya itulah tadi saya bilangkan, inilah keuntungan kita punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar walaupun kita di Pontianak, walaupun kita di Kalbar. Tapi kita bisa ikut kuliah yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di berbagai negara.
untuk mengembangkan kita, karena kalau kita berhenti belajar, ya apa misalnya kalau berhenti belajar? Mati ya. Jadi itu ilmu ya sampai selesai. Oke, baik bisa dibilang. Jadi emang sekarang kamu Inggris tetap buka ya offline, tapi menggunakan protokol kesehatan ya. Harus benar. Kayak tadi juga saya datang langsung ditembak sama Mr. Ilham ya. Oh, suhu saya bagus. Udah saya suruh cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker. Tapi karena kita rekaman, jadi kita buka lagi maskernya. Tapi maskernya masih ada ya. Ada ya. Jadi kalau misalnya dipertanyakan ada ya. Nah ini khusus ya maskernya kamu Inggris Pontianak ya. Iya. Kalau saya juga kamu Inggris Pontianak ya Mister ya. Siap bisa gimana? Nah, jadi seperti itu bagus sekali tadi sharing dari Mister Ilham ya mengenai tahapan-tahapan bagaimana kita berbisnis dan ketika ada kendala ke depan, ada batu sandungan, kita juga harus tetap bertahan dan coba mengembangkan diri lagi ya Mister Ilham ya. Oke, tapi kalau kira-kira visi dan misi kamu Inggris Pontianak ini apa nih Mister Ilham? Terutama untuk Kalbar kan karena kamu Inggris Pontianak berarti skupnya kan untuk Kalbar dulu ya. Visi misinya apa nih Mister Ilham? Ya target kita memang menciptakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi bahasa kedua yang ada di Kalimantan Barat. Jadi sehingga anak-anak kampung Inggris kalau mereka sudah belajar di sini paling sedikit 6 bulan kawan-kawan boleh cek kemampuan bahasa Inggris mereka. Ya, itu yang kelas yang biasa ya. Biasa ya. Iya, kalau yang intensif itu 3 bulan insya Allah siap ngajar lah. Siap ngajar, ya, tapi garansi. Iya. Oke, kalau total pengajar ada berapa Mister Ilham semua? Kita karena kita ada 2 cabang ya, cabang di sini dan cabang di Tanjung Raya juga. Nah, sebenarnya 3 cabang, satunya online. Cabang online. Oke, siap. Jadi seperti itu, jadi total pengajar kurang lebih 20-an ya. 20-an ya, bisa dikatakan seperti itu, terdiri dari offline dan online. Oke, kalau misalnya dari 2017 nih, Mister Ilham secara gambaran aja, seluruh walaupun nggak tepat, berapa jumlah siswa yang sudah bergabung di kampung Inggris Pontianak selama 3 tahun ini Mister Ilham? Ya paling tidak itu sekitar 2000-an lah. 2000 ya. Tapi sudah banyak sukses juga ya Mister Ilham ya? Ya alhamdulillah. Salah saya banyak juga ikut pertukaran pemuda ya. Kemudian dapat beasiswa Mister Ilham ya. Nah mungkin itu ya teman-teman sharing dari Mister Ilham hari ini. Masya Allah ilmunya daging semua ya, bagus yang disampaikan Mister Ilham. Nah mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa istilahnya diambil pelajarannya apa yang tadi disampaikan oleh Mister Ilham atau Bang Ilham. Mungkin terakhir ya sebelum kita tutup Mister Ilham mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa Kapita Selekta. Sebelumnya tahun lalu kita udah undang juga Mister Ilham, tapi di kelas ya, Mister waktu itu di kelas ya. Nah tapi memang keadaan karena lagi kondisi seperti ini, jadi kita langsung wawancara langsung. Oke, terakhir Mister Ilham sebelum kita tutup ada pesan untuk teman-teman mahasiswa semuanya, silakan Mister. Oke, siap. Jadi apapun keputusan kawan-kawan, mau mulai usaha ataupun mau bekerja, kalau bekerja sama orang lakukan maksimal. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah lebih baik mundur. Kemudian kalau kawan-kawan mau usaha, ya lakukan totalitas, terus belajar. Kalau lagi down, belajar lagi dan terus belajar lah. Jangan lupa terus belajar dan berdoa tentunya. Oke, sudah ya. Siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Mister Ilham, terima kasih banyak atas waktunya. Saya buat janjinya agak karena beliau masih sibuk ngajar dan segala macam. Nah, terima kasih sekali lagi Mister Ilham atas waktu dan tempatnya. Ini saya lagi di kampung Inggris Pontianak, lumayan lama ini kelasnya sudah ada yang di kelas juga. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita ketemu lagi di pemateri-pemateri dari yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you ya. See you.